Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sepak bola. Kembali lagi di F9 Football Talks, di mana hari ini kita akan membahas hasil pertandingan Liga Inggris malam yang cukup membuat, ya, entertainment yang sangat bagus ya. Sangat menggembirakan untuk para fans City terutama ya. Karena pada akhirnya Liverpool ditahan imbang, satu sama bermain di Anfield melawan Tottenham Hotspurs. Menurut gua hasil imbang ini kayaknya kemungkinan besar udah memudahkan City lah. Karena pekerjaannya jadi lebih mudah jauh gitu. Kalau kita lihat klasemen sekarang. By the way, gue tonton pertandingannya full semalam yang keren banget sebenarnya sih. Cuman sayangnya aja Liverpool nggak bisa dapat gol kedua untuk comeback ya. Tapi kalau dari klasemen, City akan bermain 4 kali lagi. Liverpool akan bermain 3 kali lagi. Tapi poin mereka sama saat ini. Oke, ntar malam kalau nggak salah City ketemu Newcastle. Kalau City berhasil menang, berarti Liverpool akan di bawah City, dengan selisih 3 poin. Dan kalaupun City kalah lawan Newcastle, yang kemungkinan besar juga nggak bakal kalah ya, poinnya akan sama, tinggal masalah selisih gol aja gitu. Jadi, ya kemungkinan besar gue bilang Liverpool udah selesai sih di Liga Inggris. Kecuali ada keajaiban, cuman susah. Tapi nggak apa-apa, karena dari yang gue amati kemarin, pemain Liverpool mungkin juga berpikir, kita masih dapat UCL nih. Masih ada kemungkinan menang. Sekalipun lawan Madrid ya. Tapi kalau misalkan Liga Inggris nggak dapat, masih ada yang bisa dikejar. Masih ada UCL dan juga FA Cup ya. Ya benar, FA Cup juga. Mungkin mereka nggak bisa menang quadruple. Ya, tadinya udah menang Carabao Cup. Udah mau menang Liga Champions, dapat kesempatan final. FA Cup dapat final. Liga Inggris sayangnya belum bisa ya kan. Jadi masih dapat 3 at least kalau misalkan bisa menang 2 final lagi gitu. Mungkin mereka pikirnya kayak gitu ya. Jadi nggak kayak mereka ngejar yang zamannya Suarez, yang kepeleset si Gerrard, ataupun ketika mereka 2 musim lalu ketika benar-benar membuntuti City dan akhirnya kalah 1 poin selisihnya. Mungkin nggak kayak gitu pemikirannya. Cuman ya overall lumayan oke sih gue bilang ya. Karena pertandingan ini sangat-sangat menghibur buat gue. Sadio Mane lagi-lagi ditempatkan sebagai striker utama. Dan Klopp memilih si Luis Diaz sebagai winger kiri. Yang tadinya biasa Mane selalu main di kiri, tengahnya Firmino ataupun Jota. Sekarang si Klopp mencoba seperti yang dilakukannya ketika lawan Villarreal di babak kedua. Ya, di mana si Diaz dijadikan sebagai seorang penggedor lah. Daya gedornya masih tinggi banget kan. Main di kiri, Mane jadi nggak dapat kemampuan terbaiknya jadi nggak keluar Mane. Cuman ya, memberikan ruang untuk Diaz untuk bisa lakukan sprint, untuk lakukan tusukan-tusukan dari sebelah kiri ya. Oke, apa yang gue amati dalam pertandingan ini teman-teman? Gue mengamati Liverpool mendominasi memang. Ya, Spurs bermain bertahan, ya kan. Liverpool pegang bola banyak, ya kan. Babak pertama aja mereka pegang bola 64%, ya babak kedua 66%. Ya, si Spurs lebih ngandelin counter attack dengan 3 pemain andalannya si Kulusevski yang nggak gitu kelihatan. Si Son dan Kane. Tapi yang gue bilang paling kelihatan itu Son sebenarnya. Kulusevski ini nggak banget sih. Ancur-ancuran mainnya sebenarnya. Tapi kita bahas Liverpoolnya dulu ya. Menurut gue si Salah itu kurang kelihatan. Dia sering banget dapat peluang dari sisi sebelah kanannya. Tapi entah kenapa ngopernya juga nggak tepat. Through ball-nya nggak tepat. Dia maksa untuk mau cut ke dalam cuman nggak jelas gitu. Jadi sama sekali nggak berbahaya gitu. Bahkan syutingannya juga nggak ada yang berbahaya gitu. Dari sisi yang sama, sisi kanan, si Trent Alexander-Arnold juga sama. Gitu. Banyak crossing yang nggak nyampe. Banyak umpan-umpan yang kerendahan, ya kan? Apalagi ketika babak kedua si Robertson ditarik keluar, ya kan? Dan dia jadi satu-satunya fullback gitu. Dan dia ngasih umpan-umpan yang sama sekali nggak akurat ya. Nggak seperti tren yang kita kenal gitu. Cuman si Spurs pada akhirnya dapat gol ketika mereka menunggu momennya. Dapat umpan jauh dari dari area belakang ya kan. Dapat sisi sebelah kiri dan di saat itu si Arnold telat turun ya kan. Si Son dapat umpan dari sisi sebelah kiri dan nggak dijaga juga. Langsung cetak gol ya kan. 1-0. Babak kedua, itu menit ke berapa ya? Menit ke 56, kan? Sisa tinggal 30 menitan, Liverpool kebobolan. Ya. Yang sangat merugikan sebenarnya. Makanya ketika itu langsung, pada akhirnya ya, Robertson diganti, si Henderson diganti, ya kan?
Si Jota masuk, si Mikas masuk. Nah, si Mikas ini sebenarnya menggantikan Robertson ya, cuman mainnya juga nggak jelas sebenarnya. Nah, akhirnya dapat gol 1 dari si Luis Diaz ketika dia coba untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti yang deflect ya. Nggak masalah lah deflect, yang penting lu udah create chances banyak kan. Dan lu berhasil cetak gol untuk menyamakan kedudukan gitu. Cuman menit-menit akhir gue bilang nggak banyak, apa ya, intensitasnya masih kurang gue bilang lo. Di bench lu masih punya Origi, kenapa nggak lu pasang? Ngandelin bola-bola atas gitu. Ya kan? Ya memang kadang-kadang kita nggak bisa selalu menang ya. Cuman lu lawan tim yang sedefensif ini, ya kan? Dan lu tahu bahwa lu butuh kemenangan untuk bisa menangin si Liga Inggris gitu. Karena City nggak mungkin lepasin lagi. UCL udah kalah, ya kan? Sisa tinggal Premier League, mereka akan pol-polan gitu. Tapi kenapa lu intensitasnya begini mainnya gitu? Babak pertama kalau lu bisa cetak gol, lu bisa bermain lebih semangat, pressingnya lebih kencang lagi, lebih manfaatin peluang lagi, pasti bisa dapat 1 gol at least. Nah, skor bisa jadi 2-1 ya kan. Sekarang 1-1 begini kan merugikan lu gitu. Cuman ya it's okay lah, karena ya memang City gue bilang lebih layak juara. Jauh lebih solid, lebih konsisten juga ya. Dan bermain itu lebih punya banyak peluang-peluang yang sebenarnya big chance lah bisa dibilang ya. Liverpool ini sama sekali nggak ada big chance yang benar-benar peluang emas banget dalam pertandingan semalam tuh nggak ada. Itu satu pun nggak ada gitu. Jadi golnya juga dari ada keberuntungan ya. Jadi bukan benar-benar kayak Heung-min Son yang cetak gol 1-0 itu yang benar-benar kosong itu nggak ada. Ataupun yang kesempatan untuk tembak yang benar-benar bagus tuh nggak ada. Gitu. Jadi ya no problem. IPL udah bye-bye lah. Tapi kalau bisa sih tetap dimenangin ya 3 pertandingan lagi ya. Karena ya kemungkinan masih ada, cuman sangat-sangat rendah, sangat-sangat kecil ya. Oke, ini sedikit tambahan aja. Kita akan bahas MU sedikit aja, nggak usah lama-lama ya. Karena pertandingannya sama sekali memalukan. Gua nggak nonton full. Gua nonton beberapa menit doang. Babak pertama sebentar, babak kedua sebentar. Karena gue sambil nonton Netflix ya, gue males ya nonton MU ya. Dan ya udah, mereka udah gagal masuk ke Europa League. Kalah 4-0 lawan Brighton. Mereka sekarang kemungkinan besar akan main di UEFA Europa Conference League, ya kan? Kita nggak tahu seperti apa ntar ke depannya. Kalau dari peringkat Liga Inggris kan memang peringkat MU 6 ya. Tapi ya masih ada kemungkinan sih untuk masuk Europa ya, karena sekarang peringkat 6-nya masih bisa Europa League ya. Di Inggris sudah diupdate kayak ini. Cuman ya, ntar akhir musim baru tahu ya. Hasil akhirnya baru kita lihat lah ya seperti apa. Oke, si MU ini gue bilang, gue sebenarnya ada bingung ya. Mereka ini main, kenapa nggak, bermain dengan tujuan itu beda sama bermain dengan pasrah gitu. Maksudnya gini, ketika lu ada yang lu kejar, pasti lu ada effortnya dong. Ya ibaratnya kayak Liverpool City ngejar Premier League, ada effortnya gitu. Nah si MU ini gue lihat effortnya itu nggak ada gitu. Beda lah tim yang pengen main untuk menang sama tim yang kebobolan 1, kebobolan 2 langsung pasrah gitu. Dan iya, memang lu akan datangin Erik ten Hag musim depan. Tapi kan, kenapa nggak lu maksimalkan dulu yang bisa lu kerjain sekarang gitu. Ibaratnya fans-fans lu masih banyak yang di seluruh dunia beli tiket pesawat untuk nonton lu, tapi lu nya main kayak gini gitu. Kenapa gitu kan? Dan ya udah, di match kali ini yang gue bilang bagus dari sisi Brighton adalah si Marc Cucurella ya. Ini ex-Barcelona back kiri ya. Dia cetak gol dan juga kasih umpan-umpan yang bagus banget. Dan ya Brighton cukup PW ya bisa dibilang main di kandangnya sendiri. MU pas sama Maguire babak kedua. Ya jujur aja gue sebenarnya nggak terlalu perhatiin match ini. Tapi ada beberapa fakta unik ketika si Ronaldo ketawa ketika kebobolan 4-0. Ada juga fakta unik adalah bahwa ini adalah musim terburuk MU ya dari sisi poin ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Dan ya setelah 20 tahun si Ronaldo bermain di UCL, di Champions League, musim depan kalau dia stay di MU, yang menurut gue kayaknya bakal stay setahun lagi ya, dia nggak akan main di UCL. Bahkan main di kasta kedua ataupun kasta ketiga nanti ya. Ya, itulah yang terjadi ya. MU berkali-kali kalah, tapi yang bisa gue pastikan adalah musim depan kita akan lihat apakah si Ten Hag bisa membawa perbedaan apa enggak gitu. Ya, kita lihat aja apakah kata-kata Rangnick bahwa butuh proses itu bisa dipercaya ya. Karena setiap kali lu kalah, lu alasan mulu kan. Lu alasan bahwa si Liverpool udah punya pemain yang 6 tahun lalu berproses sama Jurgen Klopp. Setelah 6 tahun baru membuahkan hasil gitu. Nah, entah kalah lagi, lu alasannya adalah bahwa lu nggak bisa beli pemain yang lu mau ya. Dia ada preskon yang dibilang bahwa dia pengen datangin Vlahovic,
Diaz yang ke Liverpool sekarang sama yang Alvarez yang ke Man City ya. Cuman boardnya MU nggak bolehin ya. Gue nggak tahu seperti apa ya ke depannya. Kebanyakan alasan nih satu apa ini. Cuman ya it's okay, nggak masalah. Sekali lagi, ntar malam masih ada beberapa match yang bisa kita tonton lagi. Kayaknya cuma City ya yang asik ya. PSG malas lah ya, nggak gitu penting juga. Oke teman-teman, sekiranya videonya sampai di sini dulu. Thank you sekali lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman ke channel F9 Football ini. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat, salam sepak bola. Bye-bye.